saya harus masuk MTI. Udah masuk ini sebenarnya saya Enggak. Waduh. Oke, kembali lagi di podcastnya HMTI. Kali ini kita bersama Mas Fahrul Rozi dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Oke, gimana beliau sih? Aman ya salaman ini ya? Aman. Aman. Kita bebas COVID bro, santai aja. Dites tadi berapa? Sampai 16 derajat. Oke, iya dingin. Pol. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Meskipun nggak sehat ya kita bilangnya sehat mas. Ya, sehat ya. Paling susah ya ditanya apa kabar Mas? Susah ini. Bilangnya nggak sehat, ya nggak enak. Ya nggak enak. Bilangnya sehat kok nggak sehat. Kita kalau batuk sedikit aja dilihatin sama orang-orang. Wes, waduh bahaya ini teman. Waduh menjauh. Diasingkan. Kesibukannya apa Mas? Saya ini sebenarnya orang yang nggak punya kesibukan sebenarnya. Kita cari kesibukan ya seperti orang yang sok sibuk sebenarnya. Wah, aku pengen sebenarnya sok sibuk. Tapi ya apa ya pengangguran. Angel sok sibuk. Jadi di sini saya juga kerja juga kuliah sama seperti teman-teman lainnya. Gitu. Mas Fatul sendiri gimana? Saya ini pengacara sebenarnya. Pengangguran yang banyak acara. Kayak gini banyak acara. Terlalu banyak acara jadi pengacara, pengangguran. Kalau kita jalan dulu kan kita masih belum ke tahap masih belum lulus, kita masih Iya. belum konsen ke kerjaan, kita fokus ke kuliah benar nggak? Betul. Kita harus semangat sih memang. Apalagi yang sekarang ini agak gimana? Agak Ya cari kerja kita susah juga sekarang. Kita karena di resesi ekonomi juga, ya kita jalani dulu aja. Kuliah juga sebenarnya kita mau UAS juga kan, tapi kita juga ada problem juga mungkin dari teman-teman yang sama. Untuk biaya mungkin kita agak kesulitan. Itu sih mas. Iya, kita lihat teman-teman juga yang ikut perusahaan juga banyak yang berhenti, kita lihat. Ya memang efeknya di situ juga sih. Gini nih Mas Rozi, kita bicara tentang himpunan nih. Oke. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kepo dari ya mungkin mahasiswa baru juga kepo lah. Apa sih, ada apa di teknik industri? Ada apa aja di teknik industri? Ini mungkin Mas Rozi bisa cerita nih, mulai dari awal atau sampai akhir. Kita sampai malam juga nggak apa-apa. Sampai maghrib juga nggak apa-apa. Siap saya. Kan cuma mendengarkan. Silakan Mas Rozi. Sebenarnya gini mas, saya sebenarnya nggak enak juga. Dulu ketika pemilihan kan kita juga saingan dulu. Waduh. Tapi dulu saya sebenarnya dulu nggak percaya diri ya untuk dipilih karena untuk pengalaman juga sebenarnya kan masih pengalaman sampai Oh enggak lah. Saya ini junior. Jadi mukanya aja senior, tapi junior aslinya. Jadi gini mas, di TI ini sebenarnya banyak kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa, banyak manfaat juga sebenarnya. Betul. Tapi kebanyakan dari mahasiswa juga nggak tahu apa sih manfaat ikut himpunan di perkuliahan atau di teknik industri ini. Banyak yang nggak tahu teman-teman. Padahal di sisi lain itu organisasi kan manfaatnya juga banyak. Yang pertama membentuk jiwa kepemimpinan, leadership. Kedua kita membentuk pola pikir yang kritis. Bagaimana kita menanyakan suatu masalah, mengonsep suatu masalah, membuat suatu sistem, membuat suatu event, bagaimana kita mengelolanya, mengaturnya, memanajemennya bagaimana, itu kita semua diatur di sini. Bagaimana kita diajarkan speaking, berbicara di hadapan semua orang, kita semua diajarkan di organisasi tersebut. Banyak teman-teman itu juga saya rasa masih mensepelekan yang namanya organisasi. Iya. Seperti itu sih mas. Berarti bukan hanya kita fokus di akademis ya. Kalau kita fokus di akademis itu saya rasa bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita fokus di organisasi, soft skill dan akademis. Itu akan menjadi poin lebih ketika kita besok lulus atau menjadi sarjana dan melamar di suatu perusahaan. Itu akan menjadi poin lebih untuk kita. Sebenarnya seperti itu mas. Tapi banyak juga, saya juga prihatin dari teman-teman yang cuek sama kegiatan atau organisasi di kampus, nggak mau tahu. Itu saya sebenarnya cukup prihatin sama teman-teman. Iya. Jangan sampai jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Nah, Kadang jangan sampai. Iya benar. Kadang juga ada teman-teman buat apa sih ikut-ikut? Capek di jalan, capek. Kan kita banyak yang dikorbanin ya, waktu
kadangkala juga uang. Iya. Apalagi organisasi di HMT ini kan organisasi non profit kan, kita Ya, gimana itu? Menurut saya kan untuk ngasih apa ya, dari teman-teman kita masuk ke sini tuh efeknya bukan hanya dari materinya atau kemudian dari kan karena tidak profit lah ya, tidak profit dari segi materi gitu. Ya, emang kita kan ini kan organisasi yang bukan profit, benar yang dikatakan Pak Fatkul. Ya. Jadi kunci pertama yaitu adalah ikhlas, kita mau mengekspor diri dan pengalaman. Itu yang pertama kalau menurut saya. Kalau kita mikir profit di organisasi dimanapun, kalau di perkuliahan itu rata-rata itu non profit, nggak ada yang profit. Jadi kalau teman-teman ngarepnya profit, ya saya rasa bukan di sini tempatnya. Jadi bagaimana teman-teman, kalau teman-teman oke lah teman-teman bisa fokus ke perkuliahannya, kita juga sama-sama capek mas. Tapi ada manfaat di situ, mas. Ada manfaat yang saya tidak nanti ada manfaat leadership, ada manfaat manajemen, ada manfaat kita mengembangkan potensi diri kita, public speaking dan lain sebagainya. Manfaatnya sangat besar sekali sebenarnya organisasi teman-teman. Memang sih, memang benar-benar. Itu juga pengalaman saya juga pengalaman di bukan pengalaman ya. Saya juga punya kenangan di sebuah organisasi. Jadi ada teman ini cerita, teman yang hanya fokus pada enggak tahu organisasi sama sekali. Ketika dia masuk ke kampungnya atau kembali ke masyarakat, dia akan kalah dengan orang yang tahu organisasi. Memang benar begitu ya Mas. Misalnya Kalah sama yang orang organisasi. Kalau kita mau masuk ke masyarakat, orang organisasi sama orang yang tidak tahu organisasi sama sekali itu bakalan beda. Saya rasa mas. Mungkin banyak orang yang pinter tapi nggak pernah ikut organisasi. Akhirnya apa? Pinternya dibek diri mas. Nah, dibantu dari orang. Kurang Mereka nggak ya. punya kurang manfaat ya. Kita lihat manfaatnya untuk warga sekitar bagaimana, untuk sekelilingnya. Saya rasa kurang memberikan manfaat yang lebih daripada orang yang biasa-biasa saja, mungkin nggak terlalu pinter ya, tapi organisasinya luar biasa. Itu bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Bahkan itu sekarang perusahaan mas, kalau mau tahu, saya punya teman yang kebetulan teman saya itu bekerja di HRD-nya kebetulan tetangga saya itu, beliau pernah mengatakan bahwasanya sekarang yang ditinjau itu bukan dari akademisnya saja, melainkan soft skill maupun riwayat organisasi. Kebanyakan orang yang kumlot itu enggak, itu mas. Ini enggak semuanya, tapi kebanyakan orang yang kumlot itu enggak, orang yang enggak pernah ikut organisasi. Jadi pinter tapi kurang bisa, suruh public speaking nggak bisa, suruh memecahkan masalah nggak bisa, suruh manajemen juga nggak bisa. Ini juga repot juga. Jadi teman-teman yang harus ikut organisasi itu juga baik buat teman-teman juga. Oke, benar-benar. Jadi jangan lupa teman-teman yang hanya untuk mengejar IPK tinggi, itu bukan yang utama bro. Kuliah. Benar, jangan, itu bukan yang utama bro. Ini dengar Mas Rosi yang pengalaman. Enggak apa. Sekarang gini, orang mungkin teman-teman maba ya mau kepoin kita apa sih tujuannya dari kita itu sebenarnya, visi atau misi, apa sih misinya? Kalau kita masuk ke TI itu apakah harus kita masuk ke HMTI itu? Gini mas, kalau apakah setiap maba yang masuk ke UMAHA, masuk ke TI, apakah harus mengikuti HMTI? Sebenarnya jawabannya itu tergantung dari teman-teman. Tapi saya menyarankan masuk, kita ambilkan welcome. Karena kita di organisasi di kita banyak manfaat yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di sini. Kemudian untuk visi dan misi, ini saya cerita ya. Visi siap. Ini visi sama misi dari HMT ini ya. Untuk misi kan penunjang visi, benar mas? Di visi yang pertama adalah kita yaitu menjadikan HMTI menjadi wadah penyalur potensi bagi mahasiswa. Itu adalah visi dari kita. Dan misinya, jadi kita itu yang pertama yaitu yang meningkatkan kualitas
organisasi yang pertama. Lewati apa? Lewati seperti seminar yang kita adakan, lewati seperti pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti LKM atau latihan kepemimpinan seperti itu Mas. Mungkin di SMK pernah ya Mas, kayak LDKS pernah ya? Saya tidak pernah SMK. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua yaitu misi kita meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan dosen. Jadi di sini kita sebagai organisasi Hima dari TI, MTI ini punya misi sebenarnya. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu jangan terlalu ada jarak. Tapi dalam kaitan ada etika di situ. Iya. Kita biar apa? Biar ilmu maupun kedekatan yang nantinya dibangun antara mahasiswa dan dosen itu nantinya bisa bermanfaat atau positif untuk akademisi. Seperti itu Mas. Jadi misinya seperti itu. Oke, jadi harus teman-teman ini masuk biar nggak ilmunya itu bisa berkembang. Berkembang. Jangan sampai situ aja. Jadikan HMT ini adalah media untuk berkembang. Media untuk teman-teman berkembang. Oh iya. Benar. Ini saya harus masuk HMT ini. Udah masuk ini. Sudah saya enggak. Waduh. Itu nanti disensor ya. Jangan masukkan. Oke, ini mungkin apa ya? Kita sekarang ini sudah pembukaan ya, pembukaan apa ya? Kita kira-kira ada kegiatan apa nih akhir-akhir ini? Kita saat ini lagi corona Mas. Ya kan agak sulit untuk mengadakan satu event yang sifatnya untuk pengumpulan massa secara langsung kita sulit. Tapi untuk yang online tetap kita selama ini kita udah seminar, kemudian untuk kedepannya ini kita mau buat ini kan ada Disnatalis. Ini kemudian kita akan buat lomba-lomba, kita buat event di sini. Jadi teman-teman nanti bisa berkontribusi di sini. Jadi kita semaksimal mungkin adakan suatu proker kita biar jalan. Meskipun ada pandemi atau virus corona, kita harus jalan proker ini. Kalau kita nuruti sampai corona selesai, nggak akan jalan Mas. Iya betul. Jangan jadikan corona itu adalah sebuah hambatan. Bener ya? Nah kan banyak Mas teman saya di kampus tak tanyakan. Saya kemarin punya teman dari kampus A lah ya. Saya tanyakan gimana, saya kan juga cari literasi perkembangan dari broker di kampus lain. Bagaimana program kerja di kampus sana? Ada yang jawabannya bagus Mas, ada yang beliau bisa memanage dengan seminar-seminar, ada yang bahkan nggak bisa Mas. Aku nggak ada broker bebas Mas. Nah itu karena apa? Karena dukungan dari anggota di dalam intern himpunan itu nggak ada yang dukung. Jadi di sini saya juga nggak bisa jalan sendiri. Saya juga mengharap bantuan dari teman-teman lain dari himpunan TI intern ini bisa memajukan himpunan ini bersama-sama. Iya. Ikatan alumni kan ya? Ada ikatan alumni itu kan juga suatu jaringan kan buat kita. Ada suatu. Jadi kita juga bisa lihat nih, oh ya orang ini yang aktif di himpunan dulu nih. Nah ini lawan debat saya ini. Ini tak masukin sini. Mungkin bisa debat dengan saya di sini. Mungkin. Nah itu juga lebih mudah. Memang benar sih organisasi itu memang penting bro. Penting, sangat penting. Jadi teman-teman yang nggak aktif, ayo aktif. Yang udah aktif, ayo kita berkreasi, berinovasi. Gitu Mas. Oke. Ini kita ngasih kesempatan Mas Rosi untuk promo nih. Untuk promo masuk ke himpunan ini sebelum kita tutup. Silakan untuk masuk promo, memberikan promosi apa ya istilahnya, promoin HMTI ini biar teman-teman maba ini yang mau masuk ini nggak bingung mau masuk ke himpunan, gimana caranya masuk ke himpunan, gimana kita mau menghubungi siapa kalau mau masuk himpunan, biar nggak bingung nih. Silakan Mas Roy. Jadi gini, untuk teman-teman maba yang mau gabung di TI atau di HMTI, jadi kita selalu welcome buat teman-teman maba. Ayo gabung bersama kami. Jangan ada kata sungkan, jangan ada kata malu ya. Kebanyakan orang kan malu, aku sungkan, aku seorang maba. Malu-malu. Dulu saya juga seperti itu. Tapi kita lihat manfaatnya, kita lihat ke depannya. Jadi teman-teman kalau misalkan dari maba mau masuk ke TI, nanti ada dari departemen namun SDM itu sebagai sarana nanti
ada tugas tersendiri dari internal DI untuk mahasiswa baru bisa menghubungi nanti PSDM, ada koordinator nanti Mas Mangku nanti bisa di Japri. Jadi teman-teman bisa masuk ke MTI, tapi pertama juga ada ospek jurusan juga Mas, ada ospek universitas juga. Jadi teman-teman maba harus melalui semua ospek tersebut untuk masuk ke dalam himpunan. Tapi yang saya pesan untuk teman-teman maba sih satu sih Mas, jangan minder, jangan takut, dan jangan takut untuk berbuat benar, karena ya kita selalu welcome untuk teman-teman. Jangan malu lah, jangan malu. Memang kadang-kala mental kita itu kurang kuatnya di situ untuk maba yang pertama. Jangan malu. Enak kalian itu gabung pertama daripada nanti istilahnya itu, daripada nanti kalau nggak gabung itu getun guri. Bosok Inggrisnya ngono, getun guri. Jadi dari pertama masuk itu lebih enak. Kenapa? Karena kalian tahu dari pertama kali gimana caranya untuk memanage himpunan, organisasi dan lain-lain. Gitu. Oke, thanks you Mas Rafi. Terima kasih. Kita harus bikin part 2-nya ini. Mungkin teman-teman bikin part 2-nya lah. Ini harus. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you.